kasih 7.000, yang 2.000 untuk sedekah itu. itu itu jadi dengan kasih sayang ya. Nah ini kemudian adil, Nabi Muhammad itu selalu menegakkan keadilan dalam segala hal. Sampai-sampai Siti Fatimah saja kalau melanggar hukum itu tidak dibela, tetap dipotong tangannya. Rasulullah sampai berkata seperti itu. Jadi sampai anaknya sendiri itu tidak dibela kalaupun bersalah. Kalau kita, anak kita salah, so dibela ya Bu ya. Anak kita salah kan so dibela. Bukannya kemudian mana kesalahannya kemudian dibetulkan. Anak kita salah malah dibela. Tapi Rasulullah itu sampai umpamanya anak itu kemudian salah, ya harus dihukum. Tapi Rasulullah senantiasa memegang keadilan, sehingga anak-anaknya pun tidak ada yang anak-anak yang berbuat keliru. Jadi menegakkan keadilan dalam segala hal pada dirinya sendiri maupun orang lain, pada dirinya dan keluarganya maupun orang. Kemudian kasih sayang beliau mencintai umatnya dan selalu berpesan untuk saling menyayangi dan menghormati. Jadi Bapak Ibu, ini penting ya, yang namanya kasih sayang ini. Sekarang ini mohon maaf di dalam kehidupan kita kadang tidak punya kasih sayang. Bapak Ibu mirsani, kalau masih mirsani TV loh ini, mirsani berita, Masya Allah ada pembunuhan, ya pembunuhan anak kos, pembunuhan ini yang sedang viral penjual gorengan, wah itu penjual gorengan aja dibunuh, seperti itu. Kemudian ada yang mohon maaf orang anak kos, dia ngekos, ternyata berusaha melabui si pemilik kosnya. Alasannya apa? Alasannya untuk berbisnis, membangun ruko, kemudian nanti dibagi hasil keuntungannya, sampai-sampai kemudian si pemilik sertifikat ini kebetulan mohon maaf sudah lansia, sudah sepuh lah, umur 70-an tahun, suami istri itu akhirnya menyerahkan sertifikatnya untuk kerjasama bisnis itu. Ternyata sertifikatnya menjadi agunan di bank oleh si anak kos tadi. Nah kemudian sampai-sampai pemilik kos itu yang seharusnya menjadi miliknya ini dipindahkan alih haknya kepada anak yang kos tadi. Itu betapa orang ini mengelabui orang yang sudah sepuh, ya, orang yang sudah tua, sudah lansia, dia kan tidak tahu ya walaupun komunikasinya masih bagus, tapi kan orang tua kadang nggak teliti, dia mau tanda tangan saja, tanda tangan tidak tahu apa isi yang ditandatangani itu, ternyata isinya sertifikat itu sebagai agunan untuk peminjamannya di bank dan kemudian menjadi milik malah si anak kos yang tadinya hanya numpang saja itu. Nah ini disinilah kalau Rasulullah itu prinsip kasih sayang. Sampai-sampai mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya sebuah kisah di mana Rasulullah itu ketika pergi pulang dari masjid itu pulangnya menyuapi seorang Yahudi, nyuapi makan, jadi nyuapi dengan kasih sayang, halus sekali. Orang Buddha Yahudi disuapi, didulang, makannya didulang. Betapa Rasulullah itu halus sekali. Nah Rasulullah sedo, Rasulullah wafat, siapa yang melanjutkan? Yang melanjutkan Abu Bakar, ya.
Abu Bakar meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Meneruskan dia, karena dia tahu Rasulullah biasa menyuapi di situ. Kemudian Abu Bakar meneruskan, dia menyuapi. Nah ini sudah berbeda, pokoknya kasar. Si buta ini terasa ketika mendapatkan suapan itu kok tidak halus, tidak halus bagaimana biasanya. Kemudian ditanya, siapakah engkau? Saya adalah Abu Bakar. Loh, siapa yang biasanya menyuapi saya ini kok berbeda? Ya, Abu Bakar tahu bahwa yang menyuapi biasanya adalah Rasulullah, yang biasanya engkau maki-maki, yang biasanya engkau justru membenci, sampai kemudian si Yahudi yang buta ini biasa memaki Rasulullah, biasa mencaci Rasulullah, padahal yang dicaci adalah ketika dia menyuapi itu, tahu bahwa sebenarnya yang si buta itu sedang memaki dirinya, sedang memaki Rasulullah, tapi Rasulullah tenang saja. Rasulullah tetap menyuapi dengan halus. Coba rasanya kalau kita tahu menyuapi seperti itu, kemudian malah kita dirasani gitu ya. Dirasani, wow, ditampek sih kalau kita loh ya. Tapi Rasulullah tetap dengan kasih sayang beliau tetap menyuapi. Walaupun yang disuapi adalah orang yang membenci dirinya. Itu luar biasa akhlak Rasulullah, sampai kemudian si Yahudi ini baru tersadar bahwa yang menyuapi adalah Rasulullah. Ini kasih sayang. Kemudian tadi dengan kesabaran, beliau mengajarkan pentingnya kesabaran di dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup manusia. Nah ini penting Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kehidupan kita itu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perilaku kehidupannya ya, dengan kasih sayang, dengan kesabaran, dengan tentu pada Rasulullah semangat hidup, akhlak Rasulullah yang amanah, yang jujur itu luar biasa. Nah kemudian Rasulullah juga senantiasa bagaimana menuntut umatnya untuk umatnya itu berilmu. Ya. Ini Nabi Muhammad itu sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi menuntut ilmu itu tidak harus di bangku sekolah. Seperti ini pengajian ini, itu Bapak Ibu menuntut ilmu wajib, ya, wajib bagi setiap muslim. Jangan sampai kita tidak menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Kemudian ilmu itu sumber kebaikan. Kalau kita tidak ngaji, kalau tidak berilmu, maka kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berilmu saja kadang tidak bisa membedakan, apalagi tidak berilmu. Ya berilmu saja masih mengerjakan judi, ya toh. Orang berilmu mengerjakan judi online, ya, menggunakan game online untuk berjudi, menggunakan perangkat untuk berjudi online. Berilmu masih juga minum minuman keras, ya Bapak Ibu, padahal itu dilarang. Sekarang kan ini monggo anak-anak kita harus betul-betul dijaga. Minum-minuman keras ini sekarang dijual kayak ya dijual bebas. Kemudian ya seperti minuman-minuman biasa ini harus hati-hati ini, harus hati-hati. Kalau dulu kan ada perda miras itu, bagaimana miras itu dijual ya pada kalangan tertentu, pada tempat-tempat tertentu, nggak boleh istilah dijual bebas itu. Nah sekarang bahaya itu, masuk ke online, kemudian Bapak Ibu anak-anaknya kemudian pesan melalui online. Ya kalau pesan kan kita tidak tahu yang dipesan itu minuman-minuman keras atau tidak.
Nah itu harus hati-hati betul. Yang namanya sekarang ini orang berilmu saja bisa berbuat salah, apalagi mohon maaf tidak berilmu. Gitu. Maka membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian menjadikan ilmu itu menjadi sumber kebaikan dan kemajuan. Ya. Kemarin saya ke Filipina, Bu. Ya, ke Filipina. Itu dari Jogja itu naik pesawat menuju ke Bandara Cengkareng. Itu 1 jam kan, Bu? Nah, dari Cengkareng kemudian menuju ke Bandara Manila di Filipina. Itu ternyata juga cukup lama, Bu. Sekitar 4 jaman kita sampai sana itu. Setelah itu dari Filipina, karena kita tempatnya itu di Davao, itu kita kemudian dari Filipina menuju ke penerbangan ke Davao. Di Filipina itu sekitar 2 jam. Itu 2 jam. Turun dari pesawat, turun itu seperti di Bandara Adi Sucipto, Bu. Jadi, ini kok seperti suasananya seperti di Jogja. Ya sama. Tanah hamparan itu hijau tanam-tanaman. Kemudian rumah-rumah juga sama seperti rumah-rumah kita itu. Ada juga yang gede ya, istilahnya pakai triplek gitu ya, maksudnya ya ini ada yang mohon maaf, ada yang rumah bagus, mungkin rumahnya orang kaya, ada yang mohon maaf yang miskin juga itu. Seperti orang desa juga, Bu. Seperti orang desa di sana. Ada suasananya seperti orang desa di Filipina itu. Terus angkutannya, kalau sekarang kan kita jarang sekali ya angkutan-angkutan umum sekarang kan, Bu. Kalau dulu kan ada Kobutri, ada bis ya. Sekarang ada bis Trans ya, Trans Jogja. Kalau di sana itu mobilnya kayak mobil itu, Bu, dinamakan jeep. Ternyata mobil jeepnya bukan mobil jeep yang kayak di Kalurang, bukan. Mobilnya seperti itu tapi panjang, kayak kol lah. Kalau dulu itu kol ya, mobil box, kol box gitu ya. Ya, itu mobilnya seperti itu. Mobilnya itu di Filipina. Jadi mobilnya juga mobil masih jadul. Masih jadul. Tapi yang menjadi menarik itu bahasanya, kan biasanya mereka kan punya bahasa sendiri ya, Bu. Kalau kita Indonesia kan ada bahasa nasionalnya ya, kemudian ada bahasa Jawanya gitu. Kalau di sana itu ada bahasa lokalnya adalah bahasa Tagalog Filipin. Tapi untuk pelajar ataupun komunikasi kebanyakan malah yang resmi itu justru mereka pakai bahasa Inggris, Bu. Jadi pinter juga berbahasa Inggris. Nah ini yang mungkin dipacu oleh kita juga, kemampuan berbahasa, baik bahasa Inggris, mungkin juga bahasa Arab. Ini anak-anak ya, nah ini kan anak-anak ini harus bisa bahasa Inggris ya, Dek ya. Bisa? Wah, pinter. Wah, sip. Oh ya. Oh iya. Pinter. Bagus. Oh, it's good. Oke. Nah, ini harus pinter bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya mulai dari kecil sampai ya, kalau orang Arab itu biasa pinter bahasa Arab ya, Bu ya. Saya ketika haji kemarin, anak-anak bal-balan gitu. Terus saya ajak bicara bahasa Arab, pinter-pinter, Bu. Pinter-pinter. Ternyata memang lahirnya di Arab itu. Pinter-pinter. Nah, ini orang Filipina, lahirnya di Filipina, biasa bahasa sehariannya Tagalog, tapi bahasa Inggrisnya juga pinter. Nah, itu. Berapa bahasa, Dek? Bahasa apa saja yang pinter? Bahasa Inggris? Indonesia? Arab? Palembang?
Oh, dari Palembang loh. Dari Palembang. Oh, dari Palembang ya. Palembang beda ya, dengan Jawa beda ya. Kalau tulang itu bahasa Palembang apa bahasa Medan? Medan. Tulang. Medan. Medan ya, tulang ya. Tulang itu paman Bu ya. Ya Bu ya. Tulang itu paman. Jadi ada tulang makan kambing itu ya di Medan. Ya. Kok tulang bisa makan kambing itu ya? Ya. Tulang makan kambing adanya di Medan. Kalau di Indonesia paman yang makan kambing itu. Ya. Nah, itu menarik, harus pintar bahasa Inggris. Can you speak English? Yeah, I can speak it. Little or What did you just say? I cannot hear. oh, Can okay. you say more loud? More loud. I cannot just hear that. Oh ya, Cannot hear that. oke, ya. Jadi harus bahasa Inggris baik itu aktif maupun pasif ya, Bapak Ibu itu. Oke. Ini sumber ilmu pengetahuan. Ya, ini adalah sumber ilmu pengetahuan, kemajuan. Nah ini, maka di Indonesia khususnya di daerah istimewa Yogyakarta itu berkembang karena ilmu sebagai kota apa dek? Yogyakarta sebagai kota apa? Kota pelajar, ya, kota pelajar. Kemudian kota wisata, ya, wisata, kota pelajar dan kota wisata. Banyak pelajar yang datang ke Yogyakarta karena keunggulannya, kemajuannya. Jadi kemajuannya ini. Nah, ini jangan sampai dirusak oleh minum-minuman keras, oleh perjudian, oleh tadi apa namanya, mohon maaf anak-anak muda itu free sex, hubungan yang tidak semestinya itu ya, hubungan di luar nikah, itu jangan sampai kalah. Kemudian meningkatkan iman. Ilmu pengetahuan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Muhammadiyah Bapak Ibu ada namanya Risalah Islam Berkemajuan. Ya, bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi orang maju, jangan menjadi orang terbelakang, jangan menjadi orang mohon maaf miskin, jangan menjadi orang bodoh, orang terbelakang itu nggak boleh. Makanya wanita dan laki-laki itu sejajar, ya, sejajar, punya hak yang sama untuk menuntut ilmu. Jangan sampai mohon maaf Bapak Ibu, dah anak-anak perempuan saya tidak disekolahkan tinggi-tinggi, yang disekolahkan tinggi anak laki-laki. Jangan, punya hak yang sama untuk menuntut ilmu. Anak laki-laki sampai perguruan tinggi S1, S2, S3, anak perempuan juga silakan S1, S2, S3. Nah itu di Sleman itu minimal pendidikannya adalah S1. Sekarang sudah, kalau dulu kan hanya SMA kan, 12 tahun pendidikan, 12 tahun. Sekarang ditingkatkan menjadi pendidikan sarjana. Anak-anak harus minimal punya pendidikan sarjana. Adik rencananya sampai apa sekolahnya? Sekolahnya sampai kelas apa? Enggak, sampai kapan? Pengennya sekolah sampai kapan? Kelas 6 SD. Nah, setelah itu kan SMP 3 tahun. Setelah itu SMA 3 tahun. Kemudian menjadi sarjana. S1 itu 4 tahun. Setelah itu sekolah lagi S2 2 tahun. S3 itu kadang ya bisa cepat 2 tahun atau 3 tahun. Itu sampai S3 deh. Itu minimal S3. Kemudian sampai syukur kemudian menjadi profesor guru besar. Sampai S3 deh ya.
supaya pinter. Ini saya alhamdulillah sampai S3 deh. Ya. Bukan sampai sepuh mboten. Ya. Jadi S3 doktor gitu ya Dea, itu sudah pendidikan tertinggi. Kalau guru besar itu kan sebuah gelar. Kalau dokter itu sebuah gelar dari menempuh pendidikan gitu. Jadi harus sampai doktor. Gitu ya. Ini penting. Nah, jadi perjuangan Nabi ini harus kita pelajari, harus menjadikan hikmah itu di dalam dakwah. Ya. Dakwah Rasulullah itu berat. Dulu itu Rasulullah itu sahabatnya hanya sedikit, temannya yang menuntut ilmu itu hanya sedikit, dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 10 tahun, 23 tahun, itu hanya beberapa orang saja. Alhamdulillah kita ya Bu, perkembangan Islam itu sungguh luar biasa. Kalau mengamati, mohon maaf, itu banyak teman-teman kemarin reuni SMA. Itu dulu ketika SMA belum pernah temannya itu pada waktu itu ya melihat teman yang lainnya berjilbab, belum. Tidak ada yang berjilbab. Tapi sekarang yang namanya sekolah-sekolah muslim sudah berjilbab semua. Itu sebuah perkembangan yang luar biasa karena dakwah Rasulullah, dakwah dari para mubaligh, bagaimana memberikan pemahaman jilbab, pemahaman hijab, itu dari dakwah. Kemudian hijrah Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah juga merupakan perjuangan hijrah Rasulullah, karena kelahiran beliau itu kemudian ada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan juga ada mohon maaf, memang dulu ada fisabilillah, berperang di jalan Allah, karena memang diserang itu. Kemudian Rasulullah berusaha untuk bagaimana membekali diri untuk mempertahankan dirinya di jalan Allah. Nah, ini maka terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meneladani Rasulullah maka dengan sholat. Ada yang sholat enggak? Subuh? Sholat? Tadi subuh juga saya sholat hari ini. Hari ini? Besok sholat enggak? Iya, harus sholat ya tiap hari ya. Tiap hari harus sholat. Sekolahnya di mana ini? Sekolahnya di mana? Di negeri Gedong Tenganan. SD negeri? SD negeri Gedong Tenganan. Oh, Gedong Tenganan. Enggak ada Gedong kiri, Kiwo. Ada Gedong Tenganan, ada Gedong Kiwo. Iya. Gedong Tenganan ya, di Gedong Tenganan ya. Jadi sekolah harus sholat ya, sholat subuh. Di sekolah saya juga ada tempat untuk sholat. Sholat ya, ada masjid, ada musola, itu harus sholat ya, sholat. Kemudian sholatnya itu 5 waktu. Apa saja 5 waktu? Duhur, setelah duhur apa? Asar, terus maghrib, isya, subuh. Ya itu 5 itu ya. 5 itu harus ada kerjakan itu. Kemudian puasa. Sudah pernah puasa belum? Tidak pernah. Oh, belum pernah. Ya. Susah saya. Oh. Puasa kayak saya udah lama belum minum. Oh, harus belajar. Jadi harus berusaha menahan ya. Berusaha menahan diri. Pokoknya sampai duhur dulu. Tuh nggak makan. Belum makan sampai malam. Oh, wow, nggak boleh. Maghrib harus sudah makan. Kalau malam kan tidur, jadi tetap itu nggak boleh berpuasa. Jadi puasanya mulai fajar sampai terbenam matahari. Ya, kalau belajar maunya dari
fajar sampai duhur dulu belajar. Jadi puasa beduk namanya, puasa beduk. Setelah itu ditingkatkan sampai asar. Nah, setelah itu sampai maghrib itu berpuasa. Ya. Kemudian zakat. Ya, sudah pernah zakat? Tidak pun. Ya, harus zakat. Adik walaupun masih kecil tetap zakat. Zakat dicapus. 2,5 kilogram. Ya, menyerahkan beras. Ya, menyerahkan beras ke panitia zakat. Ambil zakat. Jadi kalau ada di sini masih di Jogja, itu ada nanti zakatnya ya di Jogja saja. Itu zakat. Jadi mulai dari janin ya, orang yang janin itu bayi dalam kandungan pun sudah dizakati. Zakati beras atau makanan pokok itu minimal 2,5 kilogram. Ya, itu adik harus zakat juga. Itu untuk membantu kaum fakir dan miskin. Kemudian haji, ya harus nanti kalau sudah mampu besok itu berhaji. Berhaji di mana dek? Hajinya? Yang itu TPA. Bukan haji. Ya nggak tahu saya. Oh belum tahu ya. Kalau haji bukan di Palembang ya hajinya ya? Ya. Ataupun di Malaysia bukan, atau di Filipina. Haji itu hanya ada di Mekah. Ya, Makkah Al-Mukarramah itu tindak haji ke sana. Ya, sudah ditentukan waktunya juga untuk berhaji. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pengajian pada malam hari ini. Maka pertanyaannya, tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir? Siapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Untuk ibu ini, ya ini ada, ini saya kemarin ke Kuala Lumpur juga, monggo Bu. Ini untuk ditempel di apa? Di kulkas. Lumayan. Ini dari Kuala Lumpur. Jauh. Ini tempelan apa itu? Kulkas ya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Sungguh bahwa ketika kita menuntut ilmu itu menjadi penting kehidupan di dunia dan juga untuk bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.